padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu 28 April 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan Magda PRR. kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angku hati dengki. Sang penghibur rumah tangga, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Putuslah Rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih untuk segala berkat serta cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala rahmat, khususnya rahmat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi, menyertai kami, memberkati segala
kegiatan dan juga pekerjaan yang akan kami jalankan dalam seluruh hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada dua macam ranting yang Yesus bicarakan dalam kisah Injil hari ini, yaitu ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup di dalamnya karena iman dan kasih kepada Kristus. Ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki hidup yang datang dari iman dan kasih kepada Kristus. Ranting-ranting ini dipotong, dipisahkan, dan dibuang. Ranting-ranting ini dibersihkan supaya ranting-ranting yang bisa berbuah menjadi makin banyak buahnya. Ini artinya Bapa menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan manusia yang mempersulit mengalirnya rahmat Allah kepada orang itu. Kepada ranting-ranting yang berbuah, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Ini artinya, setelah seseorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab supaya tetap hidup selamat dan tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, untuk tetap tinggal di dalam Kristus ada syarat-syaratnya, tidak otomatis. Menurut versi Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, paling tidak dalam refleksi saya ada 4 syarat yang harus kita jalankan untuk tetap hidup di dalam Kristus,
untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, selalu menerima firman Allah dalam hati dan pikiran, serta menjadikannya penuntun tindakan hidup kita. Yang kedua, memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dengan Kristus, supaya kita mengambil kekuatan, kita mengambil rahmat dari Yesus. Yang ketiga, menaati perintah-perintah Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya, mengasihi Yesus dan mengasihi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal keempat, memelihara kekudusan hidup melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, menolak segala bentuk dosa dan godaan, dan tunduk kepada bimbingan Roh Kudus. Inilah yang perlu kita perjuangkan, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita dibuang keluar seperti ranting yang tidak berbuah. Untuk itu, tanggung jawab kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus adalah penting bagi kita. Kita harus hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan hidup dalam pertobatan. Sebagaimana ranting-ranting yang menghasilkan buah, kita dipanggil untuk memperlihatkan buah roh dalam kehidupan kita. Buah roh seperti apa? Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menjadi tanda dari hubungan kita yang benar dan intim dengan Kristus. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, kita mampu menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Dan penting untuk dicatat bahwa untuk menghasilkan buah, kita perlu terus menerima pemangkasan dan pembersihan diri kita dari segala kerapuhan dan kelemahan kita. Terkadang proses ini bisa menyakitkan, tetapi itulah yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Pemangkasan dan pembersihan itu bisa berupa tantangan, bisa berupa penderitaan, bisa berupa pengorbanan, bisa berupa koreksi-koreksi persaudaraan yang membantu kita untuk hidup lebih baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Dengan demikian, orang akan semakin mampu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya, dan orang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya di setiap kesulitan dan tantangan apapun yang sedang dihadapinya. Tuhan selalu ada di samping kita, memberi kekuatan kepada kita, mempersiapkan kita untuk menghasilkan buah yang lebih banyak, untuk menghasilkan buah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, mari kita tinggal di dalam Kristus, memperkuat hubungan kita dengannya, entah melalui doa, melalui firman-Nya, melalui persekutuan yang erat dengan sesama anggota gereja dan sesama yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita membiarkan diri kita dipangkas dan dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita dapat terus menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dengan demikian,
kita akan tetap memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Kita memiliki hubungan erat dengan sesama yang ada di sekitar kita, dan kita menjadi saksi bagi dunia akan kasih Yesus yang tidak terbatas kepada kita umatnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, baik mereka yang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau senantiasa hadir sebagai dokter penyembuh bagi mereka, agar pada waktunya mereka boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yatim piatu yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua dan juga semua sanak keluarga, ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa hadir dalam diri anak-anak yatim piatu yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua mereka, sehingga mereka boleh mengalami sukacita dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, semoga Engkau memberikan mereka jalan keluar yang terbaik. Berikanlah mereka pekerjaan yang mereka butuhkan pada saat ini, agar apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, khususnya ekonomi dalam hidup berkeluarga, boleh terpenuhi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa-doa permohonan kita dengan mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepada